Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan terus berefleksi mengenai kehidupan, tentang pengalaman keseharian, bahkan mengenai rumusan konsep yang bersifat filosofis. Mengapa kita menyukai suasana merenung? Karena merenung itu memang bagian dari fitrah manusia. Tapi memang objek renungan itulah yang membuat suatu ilmu menjadi tinggi atau lebih utama gitu. Misalnya Ibnu Sina di dalam Isyarat wa Tanbihat menjelaskan semakin tinggi suatu ilmu ditentukan oleh objek materialnya. Jadi objek pembahasan apa yang dibahas, misalnya adalah objek yang paling tinggi adalah Tuhan, maka objek Tuhan itu menjadi suatu yang sangat usul gitu ya, asas, sehingga disebut ilmu yang tertinggi itu suatu yang sangat mulia yaitu karena membahas mengenai yang paling maha kuasa, maha pemilik segala-galanya. Sehingga memang apakah kita tidak tertarik untuk mempelajari itu, kita memahami tentang eksistensi Tuhan, tentang sifatnya, tentang asmanya, tentang afalnya Tuhan. Ya mungkin harus senang. Tapi kalau kita belum senang, ini memang persoalan konsentrasi aja gitu. Kita memfokuskan, karena manusia itu berfokus pada sesuatu, intensionalitas. Dia itu selalu terarah kepada sesuatu. Jadi ruang itu menentukan suatu pemikiran, sebagaimana jelaskan oleh Merleau-Ponty bahwa tubuh kita itu adalah membentuk suatu pandangan dunia. Kalau kita sebagai orang Chinese, ya kita mungkin memahami tentang dunia itu ya ajaran-ajaran Konfusius, etika dagang, bisnis, memproduksi itu. Juga kalau misalnya kita terlahir sebagai orang Italia misalnya, kita akan melihat suka sepak bola, makan pizza, Kristiani, ya itu sebagai sesuatu pandangan dunia juga. Kalau kita orang Arab, ya mungkin kita akan lihat Ka'bah, Islam, roti Maryam, dia Nabi gitu ya. Ya memang kita konsentrasi terhadap sesuatu itulah yang menyebabkan kita akan meluangkan waktu untuk memikirkannya. Orang yang konsentrasinya dengan bisnis karena sekelilingnya bisnis, ini disebut dengan strukturalisme. Jadi kita menaruh buku di depan kita selalu, dan itu akan memungkinkan kita beberapa persen untuk baca buku gitu. Kalau kita setiap hari misalnya meluangkan waktu untuk melihat berita ekonomi, ya kita akan mengetahui tentang informasi ekonomi, bisnis, perkembangan kuliner, bisnis, itulah. Itu struktur, ada pembentukan struktur. Lalu pemahaman mengenai Tuhan juga itu apakah harus distrukturkan? Depan kita ada Al-Quran. Jadi apakah dengan membaca ayat suci itu kita akan selalu ingat kepada Tuhan? Kita bisa gitu. Karena kita pahami bahwa Al-Quran itu atau kitab suci, ayat suci itu sebagai petanda adanya eksistensi realitas yang suci, yang maha agung. Ya itu bisa saja strukturalisme. Tapi memang kehendak kita ini yang menyebabkan kita apakah mau mempelajari
sesuatu, memfokuskan diri pada bisnis misalnya, terus kita fokus lalu akan ada hasilnya. Jadi ini persoalannya itu saja. Ada orang yang bermimpi ingin menjadi kaya, tapi ya dia menjadi pegawai, ya bagaimana mungkin bisa kaya. Dia harus memulai bisnis gitu kan. Dia harus memenuhi kepalanya itu dengan pengalaman berbisnis, relasi, cara marketing, mungkin seperti itu. Tidak berbicara mengenai metafisika lagi. Ya kata Aristoteles juga menjelaskan bahwa ilmu yang baik itu ya ilmu yang dipraktekkan gitu. Jadi secara pribadi kita sendiri misalnya kita ingin kaya tapi ingin selalu jadi pegawai, ya itu naif sekali gitu. Ya kita sendiri, kita bermasalah dengan diri kita sendiri gitu. Ya kalau kita menginginkan suatu hal menjadi suatu kenyataan, ya kita ikuti prosesnya itu. Dan manusia memang terjebak dengan suatu jarak, ada berjarak antara teori dan praktek ya di sana, tidak menjadi satu gitu kan. Dia ada banyak orang yang memahami teori tapi prakteknya belum tentu juga. Jadi apakah kita ini jadi orang perlu yang jadi orang empirisme, jadi orang yang empirik kita lakukan saja tanpa teori. Ya kalau secara pemikirannya harus dua-duanya, sintesis antara teori dan praktek, rasionalisme dan empirik ya. Tapi kita selalu mungkin tidak punya keberanian. Sehingga memang kalau kita mau memfokuskan kepada suatu ide dan mewujudkannya, ini persoalan memang perlu kehendak juga, kehendak diri kita yang kuat. Sehingga benar juga Nietzsche mengatakan ya kita harus punya will to power gitu kan, kehendak atau pengetahuan yang kita ketahui itu harus bisa membangunkan kehendak kita, tidak hanya menjadi pemikiran di dalam kepala saja. Kita komitmen terhadap sesuatu yang disebut dengan benar, entah itu benar secara koherensi, korespondensi, ya pragmatis. Itulah persoalan manusia itu. Di teori saja gitu, jadi harus mempraktekannya. Apalagi kita mau mempraktekkan dialog antar umat agama, misalnya kita ketemu dengan orang berbeda agama saja jarang gitu kan, interaksi saja jarang, kita hanya memelihara di dalam diri bahwa kita harus toleran. Tapi itu sudah lumayan gitu, pada prakteknya kita tidak membuat gaduh misalnya soal intoleransi itu kan. Ya, tapi secara konsepsi kita mengakui itu misalnya ya. Jadi memang manusia membutuhkan suatu keberanian, kehendak, dan itu perlu suatu rekayasa, struktur. Kita membutuhkan struktur agar kita mewujudkannya itu. Potensi-potensi itu terjadi karena ya ada struktur itu yang membuat kita, ya kalau kita mau jadi tukang cilok ya harus ada kompornya, ada bahan-bahannya, ada aci, ada tepung, ada kompor, ada gas, lalu kita buat. Struktur itu yang membuat kita membentuk suatu kesadaran, membentuk suatu lingkungan, membentuk suatu cara pandang dunia gitu. Ya bagaimana lagi kita kan, karena manusia itu memang membutuhkan sesuatu sebab di luar dirinya gitu. Butuh suatu motivasi sepertinya manusia ini. Selalu membutuhkan motivasi. Selain dirinya sendiri yang menghidupkan diri, kesadarannya itu. Menghidupkan kesadaran akan suatu pemikiran yang konstruktif, yang produktif. Harus ada dari yang lain juga. Makanya memang manusia itu makhluk sosial, dia berdialog dengan yang lain, dia membutuhkan manusia yang lain. Maka ada kalanya kita harus mempersiapkan gitu juga. Harus konsentrasi gitu ya. Berfilsafat itu juga harus konsentrasi. Apa yang mau kita konsentrasikan? Ya, tentang kebenaran, tentang menimbang keadilan, bahkan berbicara mengenai Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan gitu,
Tuhan masih sedekat ini atau sejauh itu, atau Tuhan kita misalnya meniadakannya menurut pikiran kita gitu. Itu kita harus memikirkan itu, harus punya concern gitu. Karena ilmu itu salah satunya juga adalah konsentrasi, pendalaman intinya. Pendalaman ya. Ya tentu saja tidak semua yang dibahas orang itu menyenangkan bagi sebagian besar yang lainnya. Hanya kita saja mungkin yang memiliki kesenangan terhadap suatu ilmu. Ya disinilah keutamaan itu, orang yang berilmu itu dengan yang tidak berilmu itu dijanjikan oleh Tuhan ya akan mendapatkan derajat gitu. Sehingga memang mencari ilmu itu harus selalu dilakukan. Untuk apa? Apakah untuk derajat? Apakah untuk kebahagiaan? Ya mungkin saja untuk kebahagiaan, untuk mendapatkan derajat. Tapi apakah ada alasan lain yang lebih keren gitu ya, agar kita bisa memotivasi diri kita untuk selalu disiplin terhadap ilmu gitu. Ya mungkin alasannya mungkin karena tidak ada